Shalom aleihim besem Yesua HaMasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Saya akan membahas sebuah tema yang saya baru saja dapat konfirmasi dari Yesus Allah. Kok berani Pak ATD ngomong gitu? Saya kan penyembah Yesus Allah. Kalau kalian kan penyembah Tritunggal, penyembah segitiga, ya, yang Yesusnya gondrong, tangannya bolong, masih nyembah Bapak iblismu. Kamu mungkin bertanya, bagaimana Henry Tandianta kok bisa mendapat pencerahan dari Allah? Saya kan penyembah Yesus. Yesus satu-satunya Allah, tanpa reserve. Nggak pakai muter-muter Bapa dalam nama Yesus, Bapak Yahweh, Bapak Elohim, kagak. Saya penyembah Yesus Kristus, Allahu Ahad wa Rabbani. Itu saya baru saja mendapat konfirmasi dari Yesus Allah. Begini yang ingin saya sampaikan, ya. Valid 100%, Alkitab asli disimpan di surga. Nggak main-main ini. Valid 100%, Alkitab asli disimpan di surga. Tabut perjanjian ada di mana? Ada di surga. Wahyu 11 ayat 19. Baca, tabut perjanjian ada di surga. Di dalam tabut ada apa? Ada loh batu, duplikat loh batu yang dipahat oleh Musa di dalam Keluaran 34 ayat 5. 34 ayat 5 atau 35 ayat 4, ya, antara dua itulah. Aslinya kan Keluaran 31 ayat 18, ditulis pakai jari Allah lalu dipecahkan Musa. Lalu Musa disuruh nulis ulang. Di hadapan Yesus Musa memahat batu. Ya, nggak apa-apa, sengaja saya suruh Anda yang mencari. Kalau tidak Keluaran 34 ayat 5, ya Keluaran 35 ayat 4. Nggak apa-apa, seperti itu ya. Cari aja. Di tabut perjanjian ada kedua loh batu. Lalu tongkat Harun, yang tongkat dipakai Musa itu, lalu contoh atau sampel mana sebenarnya sudah hilang ketika tabut perjanjian ini direbut oleh orang Palestina. Mungkin tongkatnya dipakai main-main oleh anak-anak, soalnya tongkatnya sudah ada bunga berbuah badam. Lalu mananya itu yang putih-putih mungkin juga dipakai main-main. Ya, bisa saja. Yang jelas kembali ke Daud itu sudah kembali tabut perjanjian ini kembali ke Daud, sudah nggak ada mana, nggak ada tongkat. Tetapi kami umat Kristen meyakini bahwa tongkat dan mana tetap ada di dalam tabut perjanjian yang sekarang di surga. Lalu kami juga meyakini bahwa Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru yang asli tulisan pakai tangan, yang udah pada mau hancur-hancur itu, pada sobek-sobek itu, yang disebut manual scripture, manuskrip. Kami meyakini, umat Kristen meyakini, disimpan oleh Allah di surga, termasuk dimasukin ke dalam tabut. Alasannya apa Pak ATD? Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, firmanku tidak akan berlalu. Ini perkataan langsung Yesus. Yesus berkata langsung, langit dan bumi akan berlalu, perkataanku, firmanku tidak akan berlalu. Firmanku itu artinya Alkitab. Yang disebut langit bumi akan berlalu itu apa? Kiamat. Kiamat itu kan semua hilang lenyap. Lah kalau Alkitab disimpan di tempatnya Pak RT atau di tempatnya Pak Wali Kota di Israel sana, yaitu RT Israel maksudnya. Kalau Alkitab asli yang tulisan manuskrip itu disimpan di tempatnya Pak RT di Israel sana, atau Pak Lurah di Israel sana, atau Pak Wali Kota di Israel sana, nanti waktu kiamat Alkitabnya ikut hilang dong. Astagfirullah. Berarti Yesus tidak bisa menepati Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi berlalu, firmanku, Alkitab Yesus ikut hilang dong.
Maka baru saja saya mendapat konfirmasi bahwa Alkitab itu valid 100% disimpan oleh Allah di surga. Pasti dimasukkan di dalam tabut perjanjian. Lalu duplikat kan sudah difoto-foto oleh United Bible Society. Tahun 63 itu yang lembaran-lembaran udah kropos-kropos itu udah pada sobek-sobek itu, yang manual scripture, bener-bener tulisan tangannya Musa, tulisan tangannya Paulus itu ya, semua dikumpulkan di United Bible Society. Sama saja ketika banjir Nuh, Yesus itu bisa memerintahkan gajah berdua datang ke kapal, ya, kelinci berdua datang ke kapal, angsa berdua datang ke kapal, macan berdua laki perempuan datang ke kapal. Yesus yang sama memerintahkan semua penyimpan Alkitab, yaitu manuskrip Alkitab, akhirnya semua menyetor ke United Bible Society. Mulai tahun 1947 sampai 1956. Lalu oleh UBS diterjemahkan dalam bahasa Inggris, keluar tahun 63. Lalu yang asli diangkat oleh Allah. Pasti begitu. Yang sekarang ada cuman fotonya doang, foto sama dicetak, ya difoto lah ya, difoto yang udah mau sobek-sobek itu ya. Dan banyak yang nggak bisa kebaca, ya udah pada sobek-sobek. Tulisan tangan asli dari para penulis Alkitab. Ya. Yang asli benerannya pasti diangkat oleh Allah ke surga. Tabut perjanjian diangkat, loh batu diangkat, pasti mana juga diangkat, kemudian tongkat Harun juga diangkat ke surga, dimasukin ke tabut perjanjian ya. Alkitab asli Ibrani perjanjian lama maupun Yunani perjanjian baru aslinya yang manuskrip juga diangkat ke surga. Kalau nggak diangkat ke surga, Yesus tidak menepati firman-Nya. Tidak mungkin Yesus satu-satunya Allah yang benar ini tidak menjaga firman-Nya. Kan firman Yesus berkata, langit bumi akan berlalu, firman-Ku tidak akan berlalu. Jadi Alkitab sebagai firman-Nya Yesus itu tidak akan hilang, tetap ada. Di mana? Di surga. Nanti dipakai apa Pak ATD? Nah ini dia. Sebenarnya juga mudah jawabnya. Di dalam Lukas pasal 22 ya. Lukas pasal 22 ketika Yesus selesai merayakan Paskah. Dibaca saja ya. Lukas pasal 22, Yesus merayakan Paskah sebelum disalib. Yesus berkata begini, aku rindu makan Paskah ya. Ya, tetapi aku tidak akan memakannya sampai nanti ia itu Paskah digenapi di dalam kerajaan Allah. Di kerajaan 1000 tahun Paskah kembali ada nanti, perayaan Paskah. Siapa yang akan menjelaskan Paskah di sana? Nabi Musa nanti. Musa akan ikut dengan Yesus, Yesus anak domba maksudnya ya, anak domba datang ke bumi, ya toh? Datang kembali. Di situ akan ada Paskah lagi. Lalu Musa akan menjelaskan ya, anak-anakku ke Israel sana ya. Dulu zaman nih di Alkitab ya, dulu ada yang namanya peristiwa Pesah atau Passover. Nah, diceritakan itu. Oh, darah ditaruh di yang sesuai Alkitab. Alkitabnya nanti turun lagi, tabut perjanjian turun lagi. Kan ada bait Allah ketiga ya. Tabut perjanjian nanti diturunkan dari surga. Di situ isinya apa? Isinya 2 loh batu, tongkat Harun atau tongkat Musa itu, kemudian mana, contoh mana, kemudian Alkitab asli perjanjian lama perjanjian baru. Luar biasa ya. Luar biasa Yesus Allah ya toh, berperan mengintervensi ya Alkitab. Karena Alkitab itu nggak sembarangan, itu satu-satunya kitab suci. Ya namanya kitab suci tidak akan musnah. Cara supaya tidak musnah disimpan oleh Allah. Ada buktinya, Wahyu 11 ayat 19. Lihat tuh, ada tabut perjanjian. Orang Israel sekarang bingung nyari tabut perjanjian ada di mana, lalu bikin cerita hoax, ditemukan oleh Ryan White. Alah itu penipu itu ya. Jelas Alkitab ditulis ada di surga kok. Isinya apa? Loh batu, tongkat Harun, tongkat Musa juga sama lah. Kemudian contoh mana itu yang itu makanan di padang gurun itu, dan Alkitab perjanjian lama, Alkitab perjanjian baru pasti di situ. Nanti akan diturunkan ke dalam kerajaan 1000 tahun. Di dalam kerajaan 1000 tahun ada bait Allah ketiga, Wahyu 11 ayat 1 dan ayat 2.
Yesus menyuruh mengukur bait Allah, nanti bait Allah dibangun, di situ namanya bait Allah harus ada tabut. Ya, harus ada tabut, tabutnya diturunkan dari surga. Nggak ada yang aneh bagi kami. Very very clear dibuka. Dan saya mendapat konfirmasi langsung dari Yesus Allah melalui hikmat roh. Biasanya saya melalui suara, dan barusan juga melalui suara. Ya, benar bahwa Alkitab ada di dalam tabut. Saya sudah tahu tabut ada di mana. Lah sementara para doktor teologi, para master teologi ditanya tabut ada di mana, nggak ngerti. Boro-boro ngerti. Nanti juga nggak ngerti bahwa tabut ini akan turun lagi ke bumi pada saat kerajaan 1000 tahun. Di situ Paskah berlaku lagi, perayaan Paskah berlaku lagi nanti di situ, yaitu nyembelih domba, ya. Ya, seperti itu dengan modal anak-anak, ya. Ya, nggak akan ngerti. Doktor teologi nggak akan ngerti, gitu. Itu TK di tempat kami. Master teologi itu PAUD di tempat kami. Para doktor teologi, master teologi belajar sama suhu. Ikut sekolah Alkitab gratis. Mulai 1 Mei semua sekolah Alkitab Gaifu gratis. Yesus Allah menyuruh seperti itu. Saya harus tunduk, gitu. Ya, Anda nggak akan tahu, ya loh. Pak, tabut ada di surga, di surga. Ada ayatnya, baca Wahyu 11 ayat 19. Isi tabut apa sih, Pak? Isi tabut kan loh batu, tongkat sama mana. Sekarang ketambahan sama Alkitab asli perjanjian lama, perjanjian baru. Clear? Sing ada lawan. Yesus kok dilawan? Ya nggak bisa. Kalau Bapa nggak bisa kayak gitu, Tritunggal segitiga nggak bisa kayak gitu. Ya, Tritunggal nggak bisa memberi hikmat kepada kalian para doktor teologi, para master teologi, nggak bisa. Itu Bapamu itu ngasih ke roh, ngasih pencerahan ke otakmu, nggak bisa. Segitigamu itu nggak akan bisa. Kalau Yesus bisa, Yesus Allah kok. Yesus bisa memberi penjelasan kepada kita. Oh, ternyata tabut ada di surga. Termasuk yang barusan saya diberi pencerahan. Alkitab asli yang betul-betul tulisan perkamen manual scripture ya. Kalau fotokopinya sih banyak ya, sudah beredar banyak di UPS ada, di Amerika juga ada. Ya, tetapi kalau Anda mau cari yang asli, yang itu yang rapuh-rapuh itu Pak, yang rapuh-rapuh yang pada mau rusak itu ada di mana? Ada di surga. Ya, very very clear. Sebab ya toh, nanti pada saat kiamat, oke lah, sebelum kiamat apa? Harmagedon. Habis rapture, Harmagedon, semua musnah. Itu gereja kamu yang gede-gede itu musnah, tempat ibadahmu yang segede gaban itu musnah, salib-salib di gunung-gunung, patungmu yang segede-gede itu hancur semua oleh anak domba. Ya, doktrin kamu, guru-guru palsu, para penyembah segitiga, ya toh. Kaleng-kaleng itu semua habis nanti. Ya, dihabisin oleh Yesus dalam perang Armageddon. Andekan Alkitab masih di United Bible Society, kan ikut hancur United Bible Society-nya pada waktu perang Armageddon. Tinggal menyisakan Israel, ya toh. Ya maksudnya orang-orangnya itu bisa juga ikut terkena imbas, ya toh. Karena kan nanti yang perang Allah, ya toh. Mungkin juga ya UPS juga ikut hilang, mungkin juga ya toh. Gereja-gereja ikut hilang, ya toh. Ya seperti itu kan. Ya seperti itu ya. LAI gimana Pak? Mungkin juga ikut hilang, ya toh. Mungkin, ya toh. Karena nanti pada saat kerajaan 1000 tahun yang diperlukan apa? Pengajaran baru dari anak domba. Ya, ada Alkitabnya masih sama, itu diajarkan, gitu. Cuman yang diajarkan adalah Injil yang kekal. Kalau sekarang ini kan Injil Kristus, Yesus itu Kristus. Nanti Injil yang kekal. Ya, itu nanti Harmagedon, itu baru Harmagedon, belum kiamat. Kalau yang kiamat musnah lagi, bait Allah musnah,
Gedung gereja, gedung gereja. Gedung gereja yang banyak korupsi itu kan, ya. Nilep-nilep uang jemaat toh, ya. Pendeta kaleng-kaleng udah musnah di Armageddon duluan. Pendeta kaleng-kaleng, Romo kaleng-kaleng udah habis saat Armageddon. Doktrin-doktrin Tritunggal, segitiga, jemuran, ya toh, habis. Ya. Mengerikan Pak ya, mengerikan tapi mencerahkan karena Anda nggak pernah dengar kayak gini. Loh Yesus mau dilawan. Ya nggak bisa. Yesus itu memberi hikmat kok. Kok berani Pak mengklaim, aku kan penyembah Yesus. Kalau kamu kan bukan. Kamu penyembah Bapa toh? Kamu penyembah segitiga toh? Kamu penyembah Tritunggal. Aku penyembah Yesus. Jadi kalau Yesus memberi hikmat kepada saya, itu logis dan itu benar dan memang benar. Di seluruh jagat raya nggak ada ini yang membuat pernyataan Alkitab asli, manual scripture sekarang ada di surga. Yang beredar di dunia saat ini adalah duplikatnya. Ya, duplikatnya. Yaitu sudah hasil kopian atau hasil foto terus ya kita sering menyebut copy paste lah, copy paste seperti itu. Ya, tetapi oleh sebuah foundation atau yayasan United Bible Society yang diizinkan oleh Yesus Allah. Clear Bapak Ibu Saudara? Very clear ya. Jadi valid 100%. Naskah asli Alkitab PL dan PB disimpan di surga. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus Isa Al-Masih Allahu Ahad wa Rabbani itu Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.